besar dalam kehidupan kami. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang mengasihi kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami sesuatu yang baru daripada Tuhan. Tuhan, dalam Harnas atau hari sekolah, hari nasional sekolah minggu gereja Sinai Jemaat Allah, kami boleh bersuka cita, kami boleh mensyukuri atas segala sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan atas kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan sejenak merenungkan akan firman Allah. Biarlah firman-Mu boleh memotivasi kami, firman-Mu boleh menguatkan kami, firman-Mu boleh menolong kehidupan kami untuk bertumbuh sebagaimana yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tuhan, terima kasih untuk semua yang terlibat dalam pelayanan pada pagi ini, dan juga semua anak-anak yang boleh tampil dengan segala talenta, dengan segala keberanian, dengan segala macam yang Tuhan telah percayakan bagi mereka. Bapak saudara sekalian, seperti halnya tema nasional Hari Nasional Sekolah Minggu kita, yaitu All for Jesus, yaitu semuanya hanya untuk Yesus. Kita akan baca bersama-sama di dalam surat Roma pasal 12 ayat yang pertama. Saya nggak tampilkan di slide kita, saya nggak pakai slide supaya ada simple. Surat Roma pasal 12 ayat yang 11. Kalau di depan nggak tutup mungkin nggak dapat semua. Kita akan baca bersama-sama surat Roma pasal 12 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Tapi secara sekalian, Hari Nasional Sekolah Minggu Gereja Sinai Jemaat Allah menjadi sebuah momen atau menjadi sebuah kesempatan untuk kita boleh melihat akan apa yang Tuhan percayakan kepada anak-anak kita. Dalam tema nasional tahun ini mengambil pokok besar yaitu melayani, ya. Dan dikemas dalam tema besar, tema induk yaitu All for Jesus. Bagaimana segala sesuatunya adalah hanya untuk Yesus. Nah, di dalamnya bagaimana kita melatih, kita mempersiapkan anak-anak kita menjadi seorang pelayan. Berbicara tentang pelayan bukan berarti anak-anak kita harus menjadi seorang pendeta. Menjadi pelayan tidak harus anak-anak kita menjadi seorang penginjil, tetapi berbicara melayani, hidup kita adalah untuk sebuah pelayanan, ya. Karena panggilan pendeta adalah sebuah panggilan. Saya dari kecil gak pernah bercita-cita jadi seorang hamba Tuhan, jadi seorang pendeta gak pernah. Tetapi di pertengahan usia saya sebagai seorang pemuda, Tuhan panggil. Ada awalnya saya ingin cita-cita menjadi seorang tentara, ya. Karena lihat tentara itu gagal, ya. Karena apalagi kalau pegang laras panjang kok gagal, ya. Saya tertarik sehingga sejak kelas 1 SMP saya setiap hari itu jogging. Jogging saya nggak pagi atau sore, tapi siang. Jam 1 siang itu saya jogging. Nah, saya mempersiapkan diri untuk jadi seorang tentara, tetapi Tuhan berkehendak lain. Saya nggak jadi tentara Indonesia, tetapi saya jadi tentaranya Tuhan. Nah, dan sampai hari ini saya juga memilih konsep, dan saya dengan istri Ibu Gembala punya pemikiran yang sependapat bahwa anak-anak kami harus tahu dan harus bisa melayani, meskipun mereka bukan seorang pendeta, ya. Meskipun nanti mungkin mereka bekerja sebagai seorang profesional, mungkin suatu saat anak-anak kami akan jadi seorang PNS, mungkin suatu saat mereka akan bekerja di perusahaan, mungkin suatu saat anak-anak kami akan bekerja jadi seorang pedagang atau apa, tetapi melayani itu sebuah keharusan. Nah, lalu secara sekalian, bagaimana saya dan saudara dikatakan
kita kehilangan sebuah konsep tentang pelayanan. Bapak saudara sekalian, pelayanan bukan sekedar tampil untuk mendapatkan sebuah pujian. Pada saat kita melayani, berdiri di depan, bukan sekedar hanya kita menunggu orang-orang tepuk tangan. Mereka katakan bahwa kamu hebat, kamu sudah bisa melayani. Enggak. Tetapi bagaimana kita tampil sebagai sebuah pelayanan atas apa yang Tuhan percayakan dari kita. Pelayanan juga bukan untuk mendapatkan sesuatu secara materi, tetapi justru pelayanan akan memberi waktu. Pelayanan akan memberikan pikiran-pikiran kita. Pelayanan bahkan akan memberikan tenaga. Seperti dalam persiapan Harnas tahun ini, bagaimana anak-anak dalam seminggu 3 kali harus datang ke gereja, memberikan waktu, jam-jam mereka harusnya bermain, harus stop dulu. Ini adalah sebuah latihan buat anak-anak kita bahwa berbicara pelayanan adalah memberi, bukan menerima. Memberi waktu, memberikan pikiran, bahkan memberikan tenaga. Dan saat nanti mereka dewasa terkonsep bahwa saya juga melayani, juga harus memberi namanya materi, bahkan uang kita harus keluar. Mungkin ada beberapa gereja-gereja pada saat mereka melayani mereka dapat insentif, mereka dapat honor, mereka dapat mereka. Tapi itu pun nggak sebanding, ya kan? Dengan kalau mereka melayani bekerja, nggak sebanding. Itu pun hanya sebagai istilahnya uang transport. Sekali tampil main musik dapat 100.000, nggak sebanding kalau mereka tampil show konser yang dapat puluhan juta. Apa saudara sekalian, pelayanan juga bukan sekedar menambah jam kesibukan. Ada orang-orang berpikir bahwa saya masih sibuk, saya nggak bisa pelayanan. Jangan. Kita harus punya konsep bahwa pelayanan bukan sekedar menambah kesibukan, tetapi bagaimana saya dan saudara mempersiapkan anak-anak kita untuk melatih diri mengatur waktu. Jadi pada saat kita memotivasi, mendorong anak-anak kita untuk melayani, bukan supaya mereka lebih sibuk. Daripada kamu main HP terus di rumah, daripada kamu nonton TV terus di rumah, udah itu aja pelayanan. Salah, bukan. Tetapi bagaimana kita melatih anak-anak kita agar dapat mengatur waktu. Jadi jangan sampai kesannya pelayanan itu karena saya nganggur, saya tidak ada kerjaan, maka saya terlibat dalam pelayanan. Jangan sampai itu tertanam dalam pola pikir anak-anak kita. Tetapi ada saatnya anak-anak kita harus bermain, anak-anak kita harus main game. Harus sudah. Saya sampaikan kepada Marcel bahwa ada saatnya kamu main game, pegang HP 1 jam 2 jam silakan. Tapi ada saatnya kamu juga duduk diam di kursinya gerak ya, tanpa pegang HP. Untuk apa? Melatih ya, penguasaan diri, self control diri anak-anak itu perlu kita latih. Kalau tidak, pada saat nanti mereka bekerja ya dipegang HP. Pernah kami pas beli, ini kasirnya mungkin karena dia merasa pemiliknya, pemilik anak daripada pemilik. Kita sudah mau bayar ya main HP. Mau jengkel itu barang itu sudah kita pegang. Jangan sampai tertanam seperti itu. Apalagi sekarang dunia modern, HP ini sangat berbahaya kalau anak-anak kita nggak paham. Oleh karena itu bagaimana kita sebagai orang tua melatih anak-anak kita kapan jam main pegang HP, kapan jam bermain, kapan jam belajar, kapan jam untuk melayani. Mereka harus tertanam dari sekarang, sehingga pada saat mereka dewasa mereka sudah tahu mengatur dan memilah waktu. Nah, selanjutnya saya katakan di sini bahwa pelayanan juga bukan sekedar lari dari sebuah tanggung jawab di rumah. Pelayanan juga bukan sekedar kita lari dari pekerjaan kita. Nanti anak-anak kita di kantor, saya sibuk kantor, alasan saya berbeda dulu saya pelayanan. Pelayanan bukan sebuah pelarian, tetapi pelayanan merupakan melatih sebuah tanggung jawab yang tulus. Dalam ibadah
dulu waktu kita sebelum corona saya sampaikan, dan minggu lalu juga saya sampaikan, kalau kalian melayani pemuda remaja, melayani dengan tulus, maka kalian akan juga bisa bekerja dengan tulus. Tapi saudara sekalian, pelayanan bukan sebuah lami dan tanggung jawab. Sebab ada pernah saya mendengar ibu-ibu, bapak-bapak, ya kan, atau anak-anak, pada saat dia di rumah dia tidak dihargai, dia nggak dianggap di rumah. Dia kalau di rumah itu dimarahi terus, ya kan? Sehingga dia berpikir lebih baik saya pelayan di gereja. Kalau saya di gereja saya nggak akan dimarahi, ya kan? Karena apa? Gereja butuh saya. Wow, kalau konsep itu tertanam, ya, pelayanan bukan sebuah pelarian. Karena kita di rumah rasanya berat, di rumah rasanya nggak nyaman, kita ke gereja. Karena gereja butuh saya, gereja butuh talenta saya. Nggak mungkin saya di gereja akan dimarahi. Itu konsep yang salah. Tetapi bagaimana pelayanan adalah sebuah tanggung jawab yang tulus. Melayani merupakan sebuah wujud ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Allah atas kebaikan yang telah Allah berikan melalui kematiannya di kayu salib, sehingga manusia yang seharusnya binasa karena dosa beroleh keselamatan yang kekal. Tapi saudara sekalian, dari konsep sebuah pelayanan adalah sebuah ucapan syukur. Bagaimana kita bersyukuri atas apa yang Tuhan berikan? Mungkin anak-anak belum ngerti, ya. Tetapi kita tugas kita orang tua mengatakan bahwa saat kalian terlibat dalam pelayanan, maka pelayanan adalah sebuah ucapan syukur. Tuhan sudah karuniakan kepada kalian suara yang bagus. Tuhan sudah karuniakan kepada kalian talenta. Saya melihat di anak-anak kami, kalau dipikir karena orang tua itu gak punya bakat seni, ya. Jalur seninya itu gak ada. Tetapi bagaimana kami melihat mulai dari Seka dulu, kemudian Lia, kemudian muncul Marcel. Oh, ada mereka Tuhan berikan karunia itu. Tapi saya sekarang aja gak pernah main musiknya. Jalur seni itu gak ada. Dan pada saat saya melihat seperti itu, maka saya memiliki sebuah pemikiran, saya harus mendukung mereka, memotivasi. Jadi saya sampaikan kepada mereka, kalau kalian bisa pelayanan, kalian bisa musik, kemanapun suatu saat kalian pergi, kalian akan dipakai orang. Orang itu dalam artian institusi, gereja, masyarakat. Minimal kalian bisa main keyboard. Kalau di gereja pasti pakai kalian. Kalau kalian di kantor, bapak kantor ada acara, siapa bisa main keyboard? Bisa main keyboard. Kemudian kalian di masyarakat, siapa yang mau bisa main musik? Kalian bisa melayani. Artinya apa yang Tuhan percayakan pada kita, mesti kita kembangkan dalam kehidupan anak-anak kita. Tapi saudara sekalian, tugas saya dan saudara sebagai orang tua agar kita dapat menjadi teladan, mendukung dan memfasilitasi mereka. Pas bicara fasilitas, nggak selalu bicara tentang, oh anak saya bisa ikut, saya harus beli ikut berapa duit. Tidak seperti itu, tetapi dengan saudara mengantar, ya, seperti saya sampaikan, ayo anak-anak kita yang sudah mulai les, ayo siapkan Pak, antar anak-anak ke gereja. Sayang, ya kan? Kemarin saya hitung-hitung, ada yang sudah 2 kali les itu 1.200.000. Kalau itu nggak dilanjut, banjir 1.200.000. Ada yang 1 juta, belajar 2 kali pertemuan, kalau nggak dilanjutkan sampai anak-anak bisa rugi secara materi. Terlebih lagi talenta yang ada dalam diri mereka akan bisa berkembang. Nah, tapi saudara sekalian, mari kita dukung, mari kita fasilitasi anak-anak kita, mari kita persiapkan mereka menjadi anak-anak yang melayani. Dan dalam pembacaan kita tadi dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan
belum nampak akan dampaknya. Saya diingatkan beberapa hari lalu saya beli bibit pepaya. Saya dikagetkan dengan buat saya itu harga yang cukup mahal. Bibit pepaya itu isinya 50 biji pepaya, bukan buahnya. Harganya 75.000. Jadi satu bungkus itu harganya 75.000, isinya 50 biji. Kami 2 tanam dengan Ibu Gembala, sehari nggak nunggu, 2 hari nggak nunggu. Saya bilang, oi, kamu ini bibit mahal. Sedangkan pada saat saya nanam Ibu Gembala semen, sawi, hari ini disemen, besok sudah keluar akar. 2 hari sudah keluar daun. Tetapi biji pepaya ini 3 hari, 4 hari, 5 hari belum ada tanda-tanda kehidupan. Tetapi pada hari yang ke-7 sudah ada yang mulai tersebut. Itu biji pepaya butuh waktu. Apalagi pada saat kita berdoa untuk anak-anak kita. Jangan harap waktunya instan. Itu anaknya Pak Budi kok bisa cepat. Masing-masing anak-anak beda, saudara. Tadi bijinya sawi berbeda dengan bijinya pepaya. Biji sawi kita tanam 2 hari sudah bertunas. Apalagi kalau saya saudara tanam biji yang pohon keras itu lebih lama. Tapi saudara sekalian, yang penting adalah bagaimana kita mendoakan tanam roh di dalam diri mereka, dan terlebih bagaimana kita memotivasi mereka supaya mereka dapat melayani dengan roh yang menyala-nyala, mereka melayani dengan cinta yang mula-mula daripada Tuhan. Kalau mereka melayani dengan hati, maka tidak ada kata saya capek, karena apa? Dengan cinta mula-mula. Sama seperti dulu kita yang pernah pacaran. Saudara kalau berkunjung ke pacar saudara ada bilang, capek saya bilang, ada? Kalau saudara berkunjung ke pacar saudara karena capek, berarti saudara nggak cinta. Ya kan? Saudara pacaran dari jam 5 sore sampai jam 12 malam, ada capek? Nggak ada, nggak ada. Sama juga pada saat kita terlibat dalam sebuah pelayanan, saat kita melakukan dengan cinta yang mula-mula daripada Tuhan, maka nggak ada kata capek. Secara fisik, yes, kita capek. Secara pikiran kita bisa jenuh, tetapi roh yang menyala-nyala akan mengalahkan kecapean fisik. Roh yang menyala-nyala akan menyalakan kejenuhan dalam pikiran kita. Jujur sebagai seorang pelayan Tuhan, 2 kali saya mengalami kejenuhan dalam pelayanan dan hampir meninggalkan pelayanan. Tetapi rasa cinta kepada Tuhan, panggilan dalam diri yang mencegah untuk saya keluar dari dunia pelayanan. Tapi saudara sekalian, yang terakhir saya sampaikan, bagaimana kita melayani dengan tulus adalah diawali dengan melayani diri sendiri dengan baik. Ini kalau masih ada anak-anak, saya bacakan di ayat terakhir kita. Dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini anak-anak, lo kalau makan disuap atau makan sendiri? Kalau makan disuap atau makan sendiri? Bingung. Saya tadi pagi terinspirasi dari ini. Mungkin nanti Ibu Gembala bisa share. Itu bagusnya video dilarang. Saya nggak tahu asal dari video ini dari mana. Tapi pada saat saya menonton sejenak, saya terinspirasi dan saya masuk ke dalam khotbah ini. Nanti Ibu Gembala bisa share di grup ini. Seperti ini. Bagaimana kita dapat melayani orang lain kalau nggak bisa melayani diri sendiri? Melayani diri sendiri itu dalam konsep anak-anak, makan sendiri, pakai sepatu sendiri. Kalau semuanya, "Ma, suap saya, Ma, tolong pakai sepatu saya, Ma, mandikan saya," padahal sudah kelas 2 SD.
Boni kan kalau Boni sudah mau SMP harus melayani diri sendiri. Karena apa? Pada saat dapat melayani diri sendiri dengan baik, makan nggak usah disuruh, ya kan? Kalau Boni makan tunggu disuruh atau Bon makan dulu Bon, nggak main game dulu, ya. Gitu. Kalau melayani diri sendiri saja, mencukupi kebutuhan diri sendiri saja, makan, minum, pakai sepatu, pakai baju aja belum bisa, maka mereka akan sulit melayani Tuhan. Karena apa yang dilakukan diri sendiri merupakan, karena apa yang dilakukan Tuhan sesama adalah implementasi dari diri sendiri. Apa yang sudah dilakukan untuk diri sendiri itu yang akan dikeluarkan kepada sesama kita. Hal yang sama juga bagi kita yang dewasa. Memang kalau yang dewasa nggak mungkin disuap, ya kan? Kecuali kalau sakit pun kadang-kadang mau kita disuap. Kecuali tangan kita nggak bisa bergerak, ya mau nggak mau. Tetapi dalam hal-hal yang lainnya, bagaimana pelayanan merupakan implementasi sikap diri kita dan kita implementasikan kepada sesama kita. Itu yang saya